Now. You are lovely. I saw it with my own eyes on our way. Service of the gods would please each and every one of us. In that chair. And then, when he does, No wagon, but you didn't. Now, I reckon you die a dozen more times over the next few. Watch is over us all. This is your last warning! and now I find myself addressing the lady of a great house. For death, no matter what. Hang him and be done with it. Watching you cower like a beat dog. Drink the god... Sweet girl. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Game of Thrones Season 6 episode 8. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Jon Snow berhasil mengumpulkan sekutu-sekutunya untuk merebut kembali Winterfell dari Ramsay. Sementara Arya yang kabur dari kuil di Braavos karena gagal menjalankan rencananya, akhirnya ia harus menerima hukuman dari Jaqen. Sementara itu, Bran yang berhasil kabur dari kejaran White Walker, akhirnya ia bertemu dengan pamannya, yaitu Benjen Stark. Dan Jaime yang ditugaskan oleh Raja, akhirnya ia sampai di Riverland bersama Bronn untuk membantu klan Frey merebut kembali kastil Brynden Tully. Sebelum kita lanjutin kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene menampilkan sandiwara kembali digelar di Braavos. Sandiwara tersebut menceritakan kisah Raja Joffrey yang tewas akibat racun yang diminumnya. Dan Lady Crane yang berperan menjadi Cersei, penampilannya begitu memukau kala itu. Setelah selesai, Lady Crane kembali ke belakang panggung. Saat di belakang panggung, Lady Crane lalu menemukan Arya yang bersimbah darah. Arya pun lalu dirawat lukanya oleh Lady Crane. Lady Crane lalu mengatakan bahwa rombongan sandiwaranya akan pindah ke Pentos dan ia mengajak Arya untuk ikut bersamanya. Namun Arya menolak karena ia akan pergi kembali ke Westeros. Ia pun lalu meminum obat yang diberikan oleh Lady Crane dan akhirnya Arya pun tertidur. Scene lalu berpindah memperlihatkan pasukan Brotherhood Without Banner yang sedang beristirahat di tengah hutan. Tak lama kemudian datanglah Sandor dan langsung menghajar mereka hingga tewas. Sandor juga menanyakan di manakah pasukan yang lainnya kepada salah seorang pasukan. Namun ia tidak memberitahu Sandor keberadaannya. Kembali ke kota Meereen, terlihat para pendeta-pendeta sedang menyebarkan kisah tentang Daenerys agar rakyat Meereen membela Daenerys. Kota Meereen kembali normal seperti biasanya setelah Tyrion mengadakan perjanjian damai dengan para Maester. Di scene tersebut, Lord Varys akan pergi dari Meereen untuk kembali ke Westeros. Ia berencana akan mencari sekutu-sekutu untuk mendukung Daenerys mengklaim tahtanya di King's Landing. Sementara itu, di King's Landing, Qyburn mendatangi Cersei bahwa anggota Sparrow sekarang diizinkan untuk memasuki Red Keep. Dan ia mengatakan bahwa anggota tersebut sudah berada di luar untuk bertemu dengannya. Cersei pun lalu mendatangi anggota Sparrow. Lancel mengatakan bahwa High Sparrow memintanya untuk bertemu dengannya di Sept of Baelor. Namun Cersei menolaknya. Lancel pun memaksa untuk membawa Cersei. Namun Cersei memerintahkan The Mountain untuk menghabisi semua Sparrow. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Anggota Sparrow berhasil ditewaskan oleh The Mountain. Setelah itu, Cersei mengatakan bahwa High Sparrow bisa datang untuk menemuinya di Red Keep. Setelah itu, Cersei lalu mendatangi Iron Throne, yang dimana Raja akan mengumumkan sesuatu kepada rakyat King's Landing. Saat Cersei akan menemui anaknya, ia dihalangi oleh Kevan. Dan Kevan mengatakan bahwa Cersei tidak bisa mendekat untuk saat ini. Dan ia bisa menyaksikan pengumuman Raja di balkon bersama dengan dayang-dayang istana. Tommen lalu mengumumkan kepada rakyat King's Landing bahwa pengadilan Ser Loras dan Cersei akan segera dilangsungkan di Sept of Baelor. Ia juga mengatakan bahwa pengadilan dengan cara pertarungan sudah tidak bisa dilakukan. Cersei yang mendengar hal tersebut pun terkejut karena rencananya dalam pengadilan tersebut adalah dengan melalui pertarungan dan mengirimkan The Mountain.
Qyburn lalu mengatakan kepada Cersei bahwa ia telah menemukan sesuatu kekuatan yang besar disimpan di bawah Shaft of Baelor. Scene pun berpindah ke Riverrun. Podrick dan Brienne akhirnya sampai di kastil yang dimana Brynden berada. Saat mereka sampai, mereka melihat begitu banyak pasukan Lannister. Dan tak lama kemudian, pasukan Lannister mendatangi mereka berdua. Mereka pun akhirnya bisa bertemu dengan Jaime. Podrick akhirnya bertemu kembali dengan kawannya yaitu Bronn. Bronn mengatakan ia mengira bahwa Podrick telah tewas. Namun Podrick mengatakan bahwa ia tidak seperti dulu lagi. Brienne mengajarinya bertarung setiap hari. Bronn lalu tertarik ingin melihat bagaimana Podrick bertarung. Dan Bronn juga memberikan beberapa saran untuk Podrick dalam menghadapi pertarungan. Sementara itu di dalam tenda, Brienne menemui Jaime. Ia mengatakan bahwa kedatangannya atas perintah dari Sansa untuk menemui Brynden Tully. Ia meminta kepada Jaime untuk membiarkannya masuk untuk membujuk Brynden agar mau mengembalikan kastilnya dan membiarkan Brynden dan pasukannya pergi ke Winterfell untuk membantu Jon. Jaime lalu menyetujui permintaan Brienne. Ia lalu memberikan waktu kepadanya sampai malam tiba. Brienne juga mengatakan bahwa apabila ia gagal dalam membujuk Brynden dan harus berakhir dalam pertempuran, Brienne akan berada di pihak Brynden melawan Jaime. Brienne lalu memasuki kastil dan bertemu dengan Brynden. Namun Brynden tidak mempercayai Brienne bahwa ia adalah suruhan Sansa. Brienne lalu terus meyakinkan Brynden bahwa ia benar-benar utusan Sansa. Brienne membujuk Brynden untuk melihat isi surat yang ditulis oleh Sansa. Brynden pun lalu membaca surat tersebut dan ia percaya bahwa Brienne adalah suruhan Sansa. Namun ia tetap mengatakan bahwa tidak akan pergi ke Winterfell dan tetap akan mempertahankan kastilnya. Setelah itu, Brienne lalu memerintahkan Podrick untuk mengirimkan surat melalui burung kepada Sansa bahwa ia telah gagal. Kembali ke Meereen, Tyrion mengatakan kepada yang lain saat ini ia sedang berbahagia karena rencana yang dijalankan olehnya berjalan dengan baik. Kota Meereen seperti kembali terlahir. Ia lalu mengajak Grey Worm dan Missandei untuk minum-minum dan menceritakan sebuah lelucon. Namun tak berselang lama, Grey Worm pun keluar dari ruangan tersebut. Saat Tyrion keluar, ia melihat banyak kapal para Maester yang datang untuk merebut kembali kota Meereen. Scene pun berpindah memperlihatkan Jaime yang mendatangi Edmure di ruangan tahanan. Jaime menawarkan kepada Edmure bahwa ia bisa bertemu kembali dengan istri dan anaknya apabila ia bisa membujuk Brynden untuk menyerahkan bentengnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mempercayai lagi Jaime setelah yang dilakukan olehnya kepada keluarganya. Jaime lalu mengatakan kepada Edmure bahwa ia sebenarnya tidak memperdulikan kastil tersebut. Ia melakukan semua ini hanya untuk Cersei. Dan apabila ia harus membunuh semua klan Tully untuk bisa kembali kepada Cersei, ia akan melakukannya dengan senang hati. Edmure lalu dilepaskan oleh Jaime. Ia lalu mendatangi kastil dan meminta untuk membukakan gerbangnya agar ia bisa masuk. Brynden yang berada di atas kastil memerintahkan untuk tidak membukakan gerbang karena ini adalah sebuah perangkap Jaime. Namun para pasukannya menolak karena Edmure adalah Lord yang sah yang memimpin kastil tersebut. Saran dari Brynden tidak didengarkan oleh pasukan tersebut dan akhirnya gerbang pun dibuka. Sementara itu Jaime sudah bersiap dengan pasukannya untuk menyerang. Edmure pun lalu masuk ke dalam kastil. Ia lalu memerintahkan kepada pasukannya untuk meletakkan semua senjatanya dan segera untuk menyerah. Ia juga mengatakan kepada pasukannya untuk mencari Brynden untuk ditangkap dan diserahkan kepada Frey. Sementara itu, Brynden mengantar Brienne dan Podrick untuk bisa kabur dari kastil. Brienne mengajak Brynden untuk pergi bersamanya, namun Brynden menolaknya. Ia akan tetap bertahan di kastil dan tetap melawan. Akhirnya Jaime berhasil menguasai kastil tersebut dan ia diberitahu oleh pasukannya bahwa Brynden telah tewas. Saat Jaime berada di atas kastil, ia melihat Brienne dan Podrick telah pergi menggunakan perahu meninggalkan kastil. Kembali ke Meereen, kota Meereen digempur habis-habisan oleh para Maester yang datang. Rencana Tyrion yang dijalankan olehnya ternyata gagal total. Grey Worm lalu menyarankan untuk tidak pergi menyerang dan membiarkan para Maester tersebut mendatangi piramida. Setelah itu, kita akan menghabisi semua pasukan tersebut. Tak lama kemudian terdengarlah suara dari atas bangunan. Para pasukan sudah siap menyerang. Namun ternyata yang muncul adalah Daenerys yang berhasil sampai di kota Meereen. Scene pun berpindah. Sandor terus saja mencari kelompok Brotherhood Without Banner.
Akhirnya ia menemukan pelaku pembantaian akan dieksekusi oleh anggota yang lain. Beric mengatakan bahwa mereka telah melakukan kejahatan dan membuat nama Brotherhood Without Banner tercemar. Sander mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan nama tersebut. Ia meminta untuk mengeksekusi 2 orang. Beric lalu mengabulkan permintaan Sander. Akhirnya Sander berhasil membalaskan dendamnya. Setelah itu, Sander lalu menanyakan kepada Beric apakah ia mempunyai makanan. Saat Sander makan, Beric menawarkan kepada Sander untuk bergabung dengan kelompoknya. Ia mengatakan bahwa kekuatan Sander bisa berguna di kelompok tersebut. Beric berencana untuk pergi ke utara untuk menghadapi kekuatan yang besar di sana. Ia juga mengatakan bahwa pertemuan mereka pasti memiliki sebuah alasan. Belum terlambat bagi Sander untuk berubah dan perbuatannya nanti mungkin akan menutupi kejahatannya. Kembali ke Braavos, Lady Crane kembali mendatangi Arya dan memeriksa bagaimana keadaannya. Namun di tempat tersebut juga Wife berada di sana dengan menyamar sebagai seseorang yang lain. Arya pun terbangun dari tidurnya. Ia menemukan bahwa Lady Crane telah tewas dan tak lama kemudian ia bertemu dengan Wife. Arya lalu pergi dari tempat tersebut dan melarikan diri. Namun Wife terus mengejarnya. Nonton. Arya lalu pergi kembali ke tempat ia tinggal dan menyimpan pedangnya. Saat Wife memasuki tempat Arya, di tempat tersebut Arya sudah bersiap-siap dengan kedatangan Wife. Lalu saat Wife akan membunuh Arya, Arya pun memadamkan lilin yang berada di ruangan tersebut. Scene pun berpindah. Jaqen melihat banyak tetesan darah di kuil. Ia terus menyusuri darah tersebut sampai membawanya ke tempat Hall of Face. Setelah sampai di sana, ia melihat wajah Wife sudah terpampang di salah satu tempat. Arya pun lalu muncul. Jaqen mengatakan kepadanya bahwa ia kini telah berhasil menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa. Arya lalu mengatakan bahwa ia akan kembali pulang ke Winterfell. Berakhir sudah episode 8 season ke-6 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan alur ceritanya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.